manfaat yang paling utama itu adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan juga keluarga, baru kemudian kita coba untuk melihat kanan dan kiri, teka-teki, tengok kanan dan kiri untuk bisa menyebarkan manfaatnya lebih luas lagi. Oke, hari ini sahabat wanita kita tadi Mami udah ngomong bahwa selain tadi itu ada obrolan dari Dinas Lingkungan Hidup tentang kesiapan Festival Mentari. Hari ini juga di Radio Belambangan kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Kabupaten Banyuwangi, yang konon kabarnya juga akan berkegiatan. Karena kalau tidak terasa, ini hitungannya udah kurang berapa hari ya, sekitar berapa mungkin 15 harian, 3 mingguan, 2 mingguan gitu kali ya untuk kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira menjelang bulan suci Ramadan ini ada kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh ibu-ibu IWAPI? Mereka tergerak ternyata untuk bisa melakukan bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat juga untuk masyarakat yang biasanya kalau jelang Ramadan ini kebutuhan keluarga ini juga meningkat dan harganya konon menyesuaikan. Jadi secara hukum ekonomi kalau banyak yang butuh, kemudian keterbatasan jumlah stoknya, bisa jadi harga jadi naik. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Kita akan ketemu langsung dengan ibu-ibu IWAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Di sini ada Ibu Ketua, Ibu Retno Herlina. Sehat Bu Retno? Alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada Ibu Budi Syafa. Sehat Bu Budi? Alhamdulillah. Pakai senyum dong Bapak. Senyum ini pakai masker nggak kelihatan. Nggak kelihatan senyumnya Bu Lina. Ya, kami sehat ya. Sehat, Jauh-jauh dari meluncur dari Kabat langsung ke sini ya Bu ya. Siap. Saya pikir nggak bisa datang tapi malah waduh ini menunjukkan guyupnya nih teman-teman IWAPI Kabupaten Banyuwangi. Karena kebetulan saya sendiri juga ada di IWAPI Kabupaten Banyuwangi. Ini kita lagi ngobrolin tentang kegiatan yang memang digagas untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini kegiatannya apa dan kemudian mungkin memiliki tujuan seperti apa, bisa disampaikan secara global ya. Ibu Ketua IWAPI, silakan Bu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa interaksi langsung. Mudah-mudahan banyak ibu-ibu yang ikut mendengarkan talkshow pada siang hari ini. Saya hanya akan menjelaskan bahwa kami adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Pada hari ini kami mengajak WKU 3, WKU 1, 2, 3 dan ekonomi kreatif itu WKU 7. Jadi sebetulnya kegiatan ini biasa kami lakukan sebagai anggota masyarakat yang kebetulan kita dalam satu wadah yaitu IWAPI. Karena situasi pandemi, kami hanya beberapa kali langsung menyerahkan ke panti. Terakhir kita ke Bondowoso ya Mbak Mami ya, dalam rangka ini apa kegiatan sosial pas banjir itu. Kemarin saudara kita di Jember kita tidak bisa kunjungan langsung, Lumajang juga tidak bisa, tetapi kami tetap mengirimkan bantuan berupa dana dan disalurkan ke yang membutuhkan di daerah Jember dan Lumajang. Pada saat ini kami ingin tetap bersosial dengan lingkungan kami sendiri di daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang pada kali ini kita memfokuskan beberapa kelurahan yang kami anggap sangat dekat dengan kota, tetapi kami lihat di sana ada saudara-saudara kita yang terdampak tidak langsung terkena COVID-19 karena keadaan seperti ini. Nanti Ibu WKU 3 ya, perdagangan dan sosial nanti akan menjelaskan bagaimana bentuknya
dananya dari mana, dan juga Waksu juga akan menjelaskan rencana-rencana berikutnya. Yang jelas kami tiap bulan ada uang iuran untuk dana sosial dari ibu-ibu yang kita kumpulkan, dan alhamdulillah ibu-ibu itu selalu sebetulnya tiap bulan pengennya bersosial, ayo dihabiskan uang ini, ayo dihabiskan, seperti itu. Masya Allah ibu, meskipun di kesibukan organisasi dan keluarga masing-masing, tetap kami menginginkan kami ada untuk masyarakat terdampak COVID-19. Oke, jadi ini sebenarnya salah satu kegiatan yang memang rutin dilakukan menjelang Ramadan, dan ini pilihannya adalah bentuk kegiatan yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena di kegiatan IWAPI sendiri kegiatan sosial adalah salah satu poin juga yang dilakukan ya. Oke, nah mungkin lebih fokus lagi pada kegiatan bakti sosial yang akan dilakukan, bentuknya seperti apa. Kita ngobrol ke Pak U3 dulu ya. Jadi memang di organisasi di IWAPI ini pembagian dari setiap tupoksi itu disebut dengan WKU, begitu ya Bu Ketua ya? Ya, WKU sendiri itu singkatan dari apa ya? Wakil Ketua Umum. Oke, Ya. jadi Wakil Ketua Umum itu ada beberapa WKU. Kita ada 8 WKU, dan mereka membidangi bidang masing-masing, menjadi kepanjangan tangan dari Ketua Umum ya, Ketua di Kabupaten, untuk melaksanakan di setiap bidang-bidang yang memang sudah memiliki kewajiban sendiri-sendiri. Dan untuk kegiatan bakti sosial ini masuk di WKU 3 ya. Sebetulnya WKU 2. Perpaduan bisa jadi begitu ya. Mix antara WKU 2 bidang sosial dengan WKU 3 perdagangan. Oke. Karena nanti bentuknya bukan murni kita berbagi ya. Tapi kita ada. Jadi memang kegiatan sosial kali ini, kalau sebelumnya juga ada kegiatan yang murni berbagi, tapi ini ada kegiatan yang memang bentuknya ada unsur dagangnya. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, kita langsung ngobrol sama Bu Budi, WKU 3, untuk bisa menerangkan kayak apa sih bentuk bakti sosial kita hari ini. Terima kasih Mbak Mami waktunya. Saya selaku WKU 3 bidang perdagangan, kita akan melaksanakan bakti sosial berupa sembako murah dan baju-baju yang layak pakai. Biasa ibu-ibu IWAPI layak di sini tuh yang dimaksud itu bahkan bisa dikategorikan bisa jadi malah beli label masih ada, tapi ternyata kok nggak pakai. Betul. Bukan, biasanya orang tuh kan nyebutnya pantas pakai yang sudah 5-10 kali dipakai gitu ya. Kalau ini kayaknya enggak ya. Kadang itu ibu-ibu itu menjahitkan nggak cocok, nggak dipakai. Kan kalau ditaruh aja sayang. Oke. Jadi nanti di buka bazar ini yang semurah-murahnya untuk mengganti kas kita. Untuk kita putar lagi sebenarnya untuk kegiatan sosial berikutnya gitu ya. Ini nanti dilaksanakan tanggal 27. Dimulai startnya tanggal 27 Maret, yaitu di Kelurahan Kepatian, Desa Kampung Ujung. Tepatnya di Kampung Ujung gitu ya. Di situ kan banyak orang yang terdampak COVID ya, barangkali terus kehilangan pekerjaan gitu. Jadi kita laksanakan di sana. Terus yang untuk tanggal 28-nya kita ke Karangrejo ya. Oh, jadi dia ada di beberapa titik gitu. Rencana 4 titik, yaitu di Kampung Ujung, Karangrejo, terus di Pakis, Kertosari dulu. Kertosari, Pakis, dan Macan Putih 5 titik. Oh, jadi 5 titik ya, Masya Allah. Oke. Begitu, mudah-mudahan. Cuman startnya adalah di tanggal 27 besok ya. Di tanggal 27. Adapun dana dari kita mandiri ya, berarti ya. Mandiri dari IWAPI sendiri. Dari IWAPI, alhamdulillah ibu-ibu yang merasa berkecukupan itu menyisihkan sebagian rezekinya sudah pada transfer. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu dilancarkan usahanya. Amin. Jadi kita bisa berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung, begitu Mbak Mami. Oke. Jadi masyarakat secara umum boleh membeli atau ada mekanisme secara khusus? Kita nanti silaturahmi dulu kepada
kelurahan, Bapak Lurah. Nanti di sana Pak Lurah bisa menyalurkan ke masyarakat, ke rakyatnya, itu dipilih yang kiranya kurang Tidak mampu, sesuai targetnya lah ya. targetnya. Itu berupa kupon nanti dibagikan. Di situ ada 3 macam kupon ya. 3 macam kupon ini, yang satu kupon beras yang paketan 5 kilo. Nah itu nanti dijual cuman 2,5 kilo sih, 2,5 kilo dijual hanya 20.000. Nah, nanti ada gula, ada minyak, pokoknya di bawah Harga pasar. Oke, ya. Sama. Nanti kita juga ada Karena bentuknya bazar ya. Bazar. Jadi bazar itu kan terjadi apa istilahnya, jual beli di situ gitu ya. beli Cuman gitu. dia harganya memang di bawah harga pasar. ternyata jauh di bawah harga pasar gitu ya. Nah, dan lagi kita juga menyisihkan sebagian beras ya untuk duafa, itu dibagikan secara gratis. Nanti juga dipilih oleh Bapak Lurah Oke. yang mana yang layak disampaikan. Jadi bentuk kegiatannya selain bazar tetap juga ada charity atau berbagi juga untuk duafanya. Jadi itu targetnya berapa ya Bu untuk bazar ataupun yang kepada duafa itu? Kalau bazarnya itu targetnya 50 paket. Kalau duafanya nanti kira-kira menyesuaikan jumlah yang di sana berdasarkan dari Pak Lurahnya menyampaikan seperti berapa gitu ya. Oke, berarti sistem pembeliannya mereka akan mendapatkan kupon dulu gitu ya. Nanti kuponnya gula seharga ini, minyak seharga ini, gitu dibagikan. Terserah nanti mau yang mampu tuh beli yang mana, mau beli berasnya, mau beli minyaknya atau beli gulanya gitu. Jadi sementara item yang mau dijual tuh untuk sembako murahnya adalah minyak, gula dan juga beras gitu ya. Oke. Apakah baju pada saat itu juga di hari yang sama atau lain waktu itu? Nah, kalau ini baju yang atas pakai tadi itu bersamaan dengan bazar ini. Cuman yang untuk baju gamis itu dihargai cuma 10.000. Oh, baju gamis ya. Kalau atasan saya tahu biasanya baju gamisnya Ibu Iwapi itu di atas 500.000 deh biasanya. sama begitu. Jadi ini cuma apalagi kalau ada brandnya tertentu ya, lebih mahal lagi. Oke. Nah, jadi untuk atasan cuma 5.000. Oh, oke. Tunik-tunik itu 500.000. 5.000. Oke, ya. Ya kita niatnya cuma untuk membantu gitu Mbak Mami. Iya. Dan apa istilahnya, uang yang terkumpul sebenarnya juga akan kita gulirkan lagi untuk kegiatan sedekah berikutnya begitu ya. Jadi tanpa terasa sebenarnya ketika Anda membeli itu Anda juga sedang bersedekah juga gitu. Karena uang yang disampaikan ini adalah yang akan diputar kembali untuk sedekah berikutnya gitu ya. Oke. Baik, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti Bu Budi. Saya akan bergeser dulu ke WKU1. Memang ini program-program yang ada di IWAPI ini beragam ya, dan salah satu adalah program yang sifatnya memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan program yang akan dilakukan oleh WKU3 ini Bu Rina. Ya, terima kasih Mbak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masyarakat Banyuwangi lagi mendengarkan kita nih, utamanya ibu-ibu yang lagi masak di dapur gitu ya. Kalaupun nggak langsung dengerin, mereka bisa lihat di live Facebook kita. Oh gitu ya. Atau nanti pas selesai kita siaran kita share gitu linknya ya. Bisa kita lihat ulang lagi talkshow kita hari ini. Siap. Karena kan ingin semua lapisan juga kan tahu ya. Baik, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Ketua IWAPI dan WKU1. Kami memang 2020 IWAPI ini tidak banyak melakukan kegiatan, Mbak, kayaknya semuanya untuk tiarap dulu ya. Di pandemi juga lebih banyak kita ke sosial, tapi kita mencoba 2021 ini sudah merancang sih program kerja 2021 yang intinya selain kita bakti sosial juga mendukung program bupati kita, karena kita juga bergerak di UMKM. Jadi 2021 ini kita berusaha lah untuk juga mendukung program bupati terpilih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa lancar, bisa sukses, dan ada beberapa hal yang kita sudah mensinergikan dengan
pusat pelatihan ya Bu Ketua ya, yang ada di Muncar. Nanti kita juga akan mengadakan pelatihan kepada UMKM yang ada di Banyuwangi. Itu mudah-mudahan teman-teman ibu-ibu ini Wapi ini banyak rezekinya sehingga juga bisa berkiprah lah. Karena sebenarnya kegiatan tanpa dana bisa sih, tapi ya akan lebih afdol lah kalau didukung oleh dana. Maka dari itu kita memang bakti sosial ini sasarannya kenapa kita harus bergerak bisnis juga, karena sasarannya itu pada masyarakat yang daya belinya rendah. Itu kemungkinan karena pendapatannya mereka saat pandemi ini menurun ya. Jadi kita juga, tapi artinya bukan kita mengambil keuntungan, tetap kita gulirkan kembali. Tapi ada juga yang disampaikan Bapak U3 tadi bahwa tetap bentuk charity-nya ada, charity yang murni ya bahasanya. Ada, jadi sasarannya beda Mbak. Kalau yang murni itu mereka yang betul-betul duafa ada untuk dibantu ya. Yang tidak murni ini mereka yang mereka di tengah-tengah gitu beli ya. Karena sebenarnya bantuan dari pemerintah itu banyak macamnya, tapi namanya manusia ya, dan relatif kebutuhannya juga belum tentu tercukupi ya. Maka dari itu kita berusaha lah untuk juga ikut berperan untuk membantu mereka. Kalau boleh tahu ini 4 titik tadi itu dipilih, mungkin ada alasan-alasan tertentu, misalnya kenapa di Kampung Ujung, Kertosari, kemudian ditambah lagi di Pakis, Macan Putih, Karangrejo, barangkali ada alasan-alasan kenapa dipilih tempat itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita akan rehat dulu karena kita akan dengarkan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab-penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dan ketat, tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksin tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Bu Yati, Ya? Bu Yati, anaknya Bu, pingsan Bu, kesetrum main layangan. Kenapa saja bisa kesetrum Andri? Lah iya, layangannya dekat jaringan listrik Bu. Udah diberitahu, bandel saja. Layangan di dekat jaringan listrik itu bahaya Bu, bisa membahayakan keselamatan jiwa. Lah kayak Andri ini. Terus ini gimana ya anak saya ini kondisinya begini, pingsan. Dibawa sakit aja. Ya, sudah Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit Bu sekarang Bu. Anda tidak ingin membahayakan keselamatan jiwa Anda? Hindari bermain layang-layang di dekat jaringan PLN. Selain bisa berbahaya untuk jiwa Anda, bermain layang-layang di dekat jaringan PLN rentan mengakibatkan terjadinya pemadaman aliran listrik. Laporkan pula ke PLN bila mana terdapat pohon yang menyentuh atau sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Dan satu lagi, hindari membangun rumah sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Usang dan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Ini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di 2 dekade. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
baik, sahabat wanita, kita masih ngobrol bareng ibu-ibu IWAPI yang memiliki program dalam waktu dekat ini untuk bisa berbagi dengan menjual sembako murah untuk mereka yang ditarget mungkin memiliki daya beli yang rendah, kemudian terbantu dengan harga sembako yang sedikit lebih murah dari di pasaran begitu ya, dengan target tertentu pastinya, dengan mekanisme yang sudah disepakati dengan pihak-pihak kelurahan yang sudah dipilih. Nah, kalau boleh tahu, kan ini juga di Banyuwangi banyak juga tempat-tempat yang sekiranya itu boleh dikategorikan juga membutuhkan. Karena kalau zaman sekarang ngomong membutuhkan, semua lagi membutuhkan ya. Oke. Nah, ini kenapa milih di 5 tempat ini gitu Bu Ketua? Gini, jadi kita beberapa kali. Kok tempatmu nggak ada gitu kata Pangkayu? Jadi kita kebetulan berkumpul antara WKU semuanya satu yang terkait gitu ya. Jadi banyak usulan-usulan dan yang mereka ketahui langsung. Jadi seperti nanti koordinator di Kepatihan itu adalah Bu Duni. Jadi Bu Duni itu tahu sendiri bahwa di daerah Kampung Ujung, daerah sekitar sini, jadi tahu sekali petanya bahwa di situ banyak yang tidak apa, tetapi daya belinya rendah seperti itu. Dan ada satu lagi ibu-ibu sudah saya Karangrejo, karena saya Karangrejo tahu sekali di daerah sini seperti itu. Jadi kemungkinan juga nanti ke uang yang kita kumpulkan nanti yang sudah niatkan keluarkan, terus ada kembali kembali lagi, kita nanti kembali lagi ke daerah-daerah yang mungkin juga membutuhkan. Kita lihat juga membutuhkan. Sementara ini kita memang mempunyai target hanya 5 titik, tapi kita insya Allah bisa dengan antusias masyarakat, dengan semangatnya ibu-ibu IWAPI, kita nanti bergulir dari desa ke desa dengan informasi yang kami dapatkan, dan insya Allah saya dan Bu Rina WKU 1 tinjau. Jadi misalkan Karangrejo. Jadi nggak bisa serta. Jadi bahasanya masyarakat juga bisa menginformasikan gitu ya kepada ibu-ibu IWAPI sekiranya ada di sekitar tempatnya, memungkinkan untuk dibuka bazar murah ini, tapi tidak serta-merta disurvei dulu oleh pihak. Jadi kayak Karangrejo seperti itu. Akhirnya saya ke sana melihat sendiri seperti itu. Oh ya, berarti daerah sini yang harus sesuai dengan target. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan kekuatan yang kita harapkan ke semuanya ibu-ibu IWAPI ini saling support, dan perlu diketahui di luar sana, di luar studio, iya, ibu-ibu yang lain juga support sekali dengan kita. Dengan semangat ya datang ke Radio Belambangan ya. Biasanya datangnya nyanyi di belakang. Kali ini datang untuk memberikan support karena kegiatan kita charity untuk masyarakat Banyuwangi. Jadi nanti mekanismenya kembali ke Bu Budi, mekanismenya adalah mereka yang boleh membeli hanyalah mereka yang sudah mendapatkan kupon gitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang hanya bisa dilayani adalah mereka yang mendapatkan kupon. Nah, tentu saja dari pihak IWAPI menyampaikan ke kelurahan tidak sembarang juga orang mendapatkan kupon ini, harus ada kategori tertentu ya Bu ya. Iya. Itu melalui Bapak Lurah dan misalkan jadi daerah ada masjid atau apa yang ada informasi bahwa jamaah situ memang perlu ada bazar. Jadi rencananya bazarnya itu ada di mana Bu Budi? Kalau wilayahnya adalah besok tanggal 27 di Kampung Ujung dulu deh. Ini di Kampung Ujung sebelah mana ya? Nah, ini besok kan kita akan menuju ke sana dulu, Mbak Mami, untuk menyampaikan surat ke kelurahan. Nanti di situ Bapak Lurah akan mengarahkan nanti di mana tempatnya. Tapi kita sudah punya sasaran Polsek itu ke timur, daerah sana ya. Ya. Kurang lebih lokasinya di sana. Ya. Nah, memang
walaupun ini bazar murah tapi sebenarnya masih terbatas gitu ya Bu ya. Ya Dok, kita berdoa aja makin banyak yang bisa dijual, berarti makin banyak orang bisa membeli sembako dengan harga murah ya Bu ya. Itu tahap pertama memang ya. Kita nanti lihat responnya oke. Nanti kalau sekiranya responnya bagus, banyak yang mengharapkan, besoknya bukan tidak mungkin kita akan nambah lagi, baik nambah jumlah maupun tempatnya diperluas gitu ya. Makanya ibu-ibu IWAPI sudah menyalurkan dananya untuk kita bagikan, kita salurkan untuk berikutnya begitu. Nah ini menjelang Ramadan itu orang kan kadang nggak bingung soal sembakonya, tapi juga bingung soal baju-bajunya. Konon kabarnya IWAPI juga ada kegiatan lain selain menjual sembako murah dan juga berbagi untuk duafa. Konon juga akan menjual baju-baju dengan diskon yang super diskon gitu ya. Ini boleh cerita dikit boleh kan? Gimana tuh? Nanti kita selesai melaksanakan basar ini di 5 titik. Nanti sebelum Ramadan kita akan mengadakan diskon besar-besaran bagi ibu-ibu IWAPI yang punya usaha. Karena memang yang punya butik banyak, yang punya toko baju juga banyak, begitu kan? Jadi itu nanti juga merupakan sedekah kita di tiap tahun, rencana begitu. Jadi baju-baju yang sekiranya yang setahun yang lalu masih tersisa itu bisa diskon nanti di sana. Adapun tempatnya itu di Jalan Basuki Rahmat ya. Itu di toko DN. Oke. Depan SD Latang. Nanti di Shafa Collection juga ada. Nanti kemudian di Alice Collection juga ada. Itu Ninis Collection juga ada. Khusus baju anak-anak juga gitu ya. Insyaallah. Oseng Deles juga support juga gitu ya. Karena anggota IWAPI juga banyak sekali yang bergerak juga di bidang fashion begitu ya. Jadi itu yang mungkin akan ditunggu oleh ibu-ibu ya. Yang sekiranya istilahnya diskonnya kalau bisa 100% gitu loh diskonnya. Enggak diskon itu namanya ya. Kalau diskon sampai 100%. Gratis namanya guys. Iya. Kalau Bu Ketua istilahnya ini kan makin kesini tuh makin semangat gitu ya anggota-anggota IWAPI untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat secara luas. Kalau dari kacamata Bu Ketua gimana Bu? Jadi alhamdulillah anggota IWAPI ini kebetulan kebanyakan adalah wanita-wanita muslimah seperti itu. Jadi hal-hal sosial itu seringkali lebih di depan daripada hal keorganisasian. Jadi sosial dan silaturahmi begitu, keinginan anggota itu luar biasa sekali. Dan kebetulan Mbak Mami, kami juga punya rencana membuat ranting-ranting di tiap memperluas kecamatan. Iya, di setiap kalau bisa di setiap kecamatan. Untuk sementara kita buat 5 wilayah lah, 5 wilayah, dan mudah-mudahan ini juga saya yakin ibu-ibu semua ini sudah banyak organisasi-organisasi dan mereka aktif di mana-mana. Tapi kami menginginkan di setiap organisasi, di setiap komunitas yang ibu-ibu ikuti itu mudah-mudahan diri ini masing-masing ibu-ibu ini bermanfaat untuk organisasinya. Jadi setidaknya kalau sudah bermanfaat, insya Allah apa yang diprogramkan oleh organisasinya itu pasti didukung dengan niat ikhlas seperti itu. Dan kebetulan IWAPI mempunyai rencana seperti ini. Yang tahun-tahun lalu kita itu biasanya di tengah Ramadan kita aktivitas berbagi biasanya ya. Tetapi kami karena keadaan masih pandemi, kami berinisiatif sebelum Ramadan kita berkegiatan. Dan mudah-mudahan yang mendengar ini yang ingin masuk IWAPI bisa berhubungan dengan anggota IWAPI siapapun yang terdekat oleh
ibu-ibu yang lain. Nantinya kita tampung dan kita akan membuat kepengurusan di masing-masing wilayah. masing-masing ya, supaya juga UMKM seperti yang diprogramkan pemerintah seperti itu lebih tercakup. Jadi IWAPI ini bisa menjembatani misalkan masalah perizinan ataupun peningkatan pelatihan SDM dan kualitas dari para perempuan pengusaha itu sendiri begitu ya. Kemarin itu ada tawaran seperti membuat tas, membuat sepatu sebetulnya. Mungkin karena ibu-ibu IWAPI sendiri yang kepengurusan di cabang ini sudah terlalu padat acaranya, jadi tidak mungkin mereka mengikuti langsung. Tetapi alhamdulillah dari beberapa ibu pengurus IWAPI bisa mengajak UMKM lain untuk dikirim ikut pelatihan. Saya berharap misalkan di cabang-cabang di ranting-ranting ada kepengurusan, jadi UMKM itu mungkin tidak terlalu cakupannya jauh, jadi lebih luas begitu ya. Tidak terlalu jauh. Nah, mencari apa yang diinginkan UMKM, apa pelatihan, apa dia kesulitan mengurus perizinan atau PERT seperti itu. Setidaknya kami dari cabang bisa memberi bantuan, ya bukan bantuan langsung sebetulnya, tetapi kami menjembatani bahwa kepengurusan PRT itu kalian harus punya IMB seperti itu, harus menulis belangko di mall, di mall pelayanan publik itu. Terus ada syarat lagi juga harus ikut pelatihan. Jadi misalkan makanan harus pernah ada punya sertifikat sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat itu kan tidak harus dari Pemda. Jadi barangkali dengan ikut IWAPI kita bisa membantu. Di IWAPI adalah organisasi secara struktural ini sampai ke pusat, maka memungkinkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan dan ini bisa diikuti oleh siapapun, terutama yang menjadi anggota IWAPI gitu ya. Oke. Jadi bisa pengembangan sayapnya ini direncanakan di 2021 ini sampai di beberapa wilayah. Mungkin Kak Usat bisa memberikan informasinya lebih detail ya tentang rencana untuk perluasan wilayah ini ya. Ya, baik Pak Mami. Sebenarnya tahun 2021 kita menargetkan 5 titik. DPRan Banyuwangi itu meliputi Licin, Gelagah, Wongsorejo, dan Banyuwangi. Terus DPRan Rogo Jampi itu meliputi Kabat, Rogo Jampi, Sempu, dan Belimbing Sari. Terus DPRan Genteng juga ada 5 kecamatan, dan terakhir DPRan Muncal. Itu kita juga semua menghimbau kepada pengusaha-pengusaha yang ada di kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi, mari kita bergabung di IWAPI. Tentunya selain bersilaturahim, kita juga mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan buka jejaring seluas-luasnya agar kita juga punya faedah dan guna kepada masyarakat. Mbak Mi, saya nambahkan kegiatan untuk baksos itu kita juga tidak lupa ya dengan protokol COVID. Jadi nanti pada pelaksanaan kita juga menyediakan masker manakala ada masyarakat yang lupa gitu ya, luput nggak pakai masker. Artinya kita juga sebagai anggota IWAPI memberikan contoh yang baik nanti kepada masyarakat. Terus juga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota IWAPI yang telah peduli menyalurkan dananya untuk suksesnya acara kegiatan bakti sosial ini. Dan tidak lupa juga di beberapa titik kita juga bekerja sama dengan PKK, Mbak Mami, karena PKK itu ujung tombaknya masyarakat ya. Betul, jadi mereka tahu siapa sih yang pantas lah menerima kupon itu gitu ya. Dan satu hal lagi bahwa sebenarnya pada kegiatan ini tidak hanya yang menerima kupon saja yang bisa membeli, tetapi yang tidak punya kupon bisa, tapi terbatas hanya bisa membeli sandangnya. Kalau sembakonya kita sudah sesuai dengan target gitu ya. Kalau sandangnya boleh lebih cepat berarti dapat gitu ya kalau sandangnya ya. Tapi tentunya ya kita jangan lupa protokol COVID ya. Tetap jaga jaraknya ya. Gitu. Jangan nanti ke desel-deselan gitu lupa gitu kalau harus tetap jaga jarak gitu ya. Oke. Semoga saja sukses untuk pelaksanaan yang paling dekat ini adalah bakti sosial dengan membuka bazar sembako dan juga sandang murah begitu ya. Dan kemudian yang kedua setelah selesai mungkin ditunggu untuk diskon besar-besaran baju-baju di beberapa butik dan juga toko baju yang menjadi anggota dari IWAPI. Dan kemudian juga mungkin agenda bahwa menjadi anggota IWAPI tidaklah sulit begitu ya, asalkan memang mereka punya usaha begitu. Usaha itu nggak usah harus yang besar pun juga usaha namanya ya.
dan mungkin dengan dibantu oleh ibu-ibu IWAPI justrunya akan memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan pelatihan ataupun juga tentang penjualan dari produk-produk mereka itu sendiri. Terima kasih sudah berbagi dengan kami di Radio Belambangan. Yang terakhir, harapan dari Bu Ketua tentang pelaksanaan kegiatan ini dan segala bentuk rangkaiannya di program 2021 ini seperti apa? Silakan Bu Retno. Terima kasih Mbak Mami. Jadi saya berharap program kerja yang sudah dicanangkan, sudah ditulis oleh WKU 1 bisa terlaksana dengan baik, dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya berharap semua yang sudah dirancang ini semua bisa disupport oleh ibu-ibu yang lain. Utamanya bakti sosial ini, saya yakin bahwa ini tidak berhenti di sini. Tetapi sudah ada beberapa ibu yang, kenapa sih Ramadan, cuman bakti sosial kok tidak mau seperti itu. Jadi luar biasa sekali, mudah-mudahan semua keinginan ibu-ibu tercapai, semua keinginan organisasi ini laksana dengan baik, dan masyarakat bisa menerima kita juga dengan baik, dengan tidak punya pemikiran yang tidak. Jadi mungkin saya nanti berharap juga yang nanti sebagai koordinator ke kelurahan menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ada bukan murni niat misalkan kok hanya basar, kok bukan, tetapi kita hanya ingin mendidik masyarakat juga bahwa kita ini tidak selamanya harus tergantung kepada orang lain, tapi kita juga ada usaha. Kita saling menguatkan, kita saling mensupport satu dan lain, bahwa kita pun adalah anggota masyarakat sama seperti mereka. Demikian Mbak Mam. Baik, terima kasih dan sukses selalu untuk IWAPI Kabupaten Banyuwangi. Sukses untuk kegiatannya. Semoga lancar kegiatan di 5 titik yang dimulai pada tanggal 27 Maret 2021, jamnya sekitar jam 10 ya. Jam 8. Standby udah jam 8, tapi boleh sampai selesai maksudnya begitu ya. Semoga juga tetap diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan semua program ini dengan baik. Begitulah sahabat wanita, obrolan kita dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Banyuwangi yang akan memiliki program bakti sosial berupa bazar murah ya, yang akan dilaksanakan di beberapa titik mulai dari Kampung Ujung, kemudian Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Pakis, dan juga di Macan Putih. Sukses selalu untuk IWAPI Kabupaten Banyuwangi. Kita kembali ke program Female di Belambangan FM. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah kan utuh. Makan pun tak enak, hidup pun tiada nyenyak. Selalu teringat dirimu. Inikah namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu